Selamat pagi Ibu Bapak, adik-adik, oma opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Adrian Mamahit, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Karang Endah. Pada saat ini, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini pada tanggal 10 September 2021, mari kita mengandalkan Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu, di mana Engkau boleh tetap terus selalu memberkati kami. Sehingga di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami atas segala istirahat kami, yang kami boleh terus selalu rasakan melalui anugerah-Mu. Dan sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami, namun sebelumnya kami tetap terus selalu mau mengandalkan Engkau, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai yang ke-29 berkata demikian. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah.
Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengelolanya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Ibu bapak yang terkasih, kita boleh bersyukur atas segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihatnya. Ini merupakan sebuah ajakan Tuhan yang mau mengingatkan kepada kita semua untuk boleh tetap terus selalu berjalan, menjalani hidup ini di bawah naungan kasih-Nya. Jangan seperti Raja Ahab yang boleh memiliki segala apa yang menjadi segala kebutuhan manusia. Tetapi karena ia mengandalkan kekuatan lain daripada Tuhan, membuat Raja Ahab ini membawa bangsanya yang dipercaya ke dalam suatu suasana yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena 3 tahun lamanya Tuhan menghukum bangsa Israel di dalam pemimpinan Raja Ahab. Karena kita tahu bahwa Raja Ahab adalah Raja Israel yang memerintah selama 22 tahun lamanya. Dan selama itu Raja Ahab berkuasa. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Oleh karena itulah kejahatan Raja Ahab membuat Tuhan mengambil sebuah tindakan yang tegas. Yaitu mereka menghukum dan menghadirkan segala apa yang tidak diinginkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, karena seiring dengan segala apa, Tuhan mengutus Nabi Elia. Ia mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan bahwa bencana kekeringan akan berakhir. Namun karena Raja Ahab tidak mau menerima teguran Tuhan melalui Nabi Elia, maka Nabi Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel, termasuk 850 para nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk boleh melihat bahwa siapa Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Siapa yang memiliki kuasa yang lebih besar, Baal atau Tuhan Allah kita. Oleh karena itulah, walaupun Nabi Elia hanya seorang diri saja,
Elia tidak pernah takut, tidak pernah gentar di dalam menghadapi segala apa yang ada di hadapannya pada saat itu. Inilah juga bisa mengingatkan kita. Kita menyadari di dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, terkadang kita harus menghadapinya dengan seorang diri saja. Tetapi jika kita tetap terus selalu meyakinkan diri kita atas segala kuasa Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, maka berjalanlah terus. Karena Tuhan pasti akan memelihara hidup dan kehidupan kita ini. Dan menjaga dan menguatkan kita untuk tetap terus selalu boleh melihat bahwa segala tantangan-tantangan yang ada hanyalah bagian daripada kehidupan kita yang harus selalu kita jalani. Itulah membuat Nabi Elia berani mempersilahkan para nabi Baal dan Asyera itu untuk lebih dahulu melakukan penyembahan, untuk boleh mengundang Baal itu untuk boleh hadir, menghadirkan api sebagai tanda kehadirannya. Karena itulah mereka boleh melakukan penyembahan, tapi dengan syarat api untuk korban penyembahan harus berasal dari Tuhan atau dari apa yang mereka percayai pada saat itu. Meskipun segala cara dilakukan untuk memanggil Baal, bahkan sampai harus menyiksa diri mereka, Baal mereka tidak kunjung datang. Dalam ayat yang ke-27 dengan jelas Nabi Elia mengejek mereka. Dalam hal ini kita bukan diajarkan untuk menghina agama lain, namun kita diajar untuk berani mengatakan hal yang benar di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena itulah, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa mujizat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak percaya. Sebab mengaku percaya kepada Yesus baru merupakan pijakan awal dari suatu perjalanan panjang hidup beriman kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita yang hidup itu. Ada atau tidak adanya mujizat, kita harus tetap mau mendengar, melakukan, dan mempercayai dan meyakini atas segala kuasa Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Sama seperti Nabi Baal yang secara tidak langsung menunjukkan ketaatannya melalui Nabi Elia. Karena coba ibu bapak memperhatikan pada ayat yang ke-28. Di situ dikatakan apa? Maka mereka memanggil lebih keras serta menorehkan dirinya dengan pedang dan tombak, dan kata-kata selanjutnya. Kenapa mereka mau melakukan, bahkan mau berteriak, mau memanggil lebih keras? Karena pada ayat 27 sebelumnya kan Nabi Elia mengatakan bahwa mungkin Baal itu sedang tidur, mungkin Baal itu sedang memiliki urusan atau yang sedang melakukan kesibukannya sehingga ia tidak mendengar. Karena itulah Nabi Elia memberikan saran kepada Nabi Baal pada saat itu untuk lebih keras. Dan secara mengejutkan, Nabi Baal pada saat itu melakukan, mau mendengar nasihat dari Nabi Elia. Padahal notabene-nya Nabi Elia adalah Nabi Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Ini kan berarti bahwa dalam hal ini membuat kita harus selalu menyadari Nabi Baal saja yang mengaku percaya kepada Baal mau mendengar
dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elia. Apalagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, untuk mengawali hari ini, kita diajak untuk membuktikan kalau kita tetap percaya atas kuasa Tuhan, apapun yang terjadi di hari ini atau di hari-hari selanjutnya, tetaplah lakukan yang terbaik. Karena kita percaya dan meyakini ada Tuhan yang akan terus selalu menjaga dan melindungi kita. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Selebihnya serahkanlah kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Dialah yang akan terus selalu menjaga, memelihara kehidupan kita. Hari ini sampai kekal di dalam kehidupan ketaatan. Selamat beraktivitas. Tetaplah terus selalu bergumul dan berjuang. Tuhan selalu memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami boleh bersyukur atas segala kasih setiamu, yang dimana Engkau boleh tetap terus selalu boleh mengingatkan kami, sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini, kami boleh tetap terus selalu disadarkan ada kuasa Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Melalui kisah yang dialami oleh Nabi Elia, mengingatkan kami untuk tetap terus selalu mau percaya atas segala kasih setia. Dan kami boleh bersyukur, kami boleh percaya kepadamu, walaupun kami tidak menjadi saksi mata atas segala kemahakuasaanmu di masa lampau. Tapi kami yakin dan percaya dari para nabi, para rasul, bahkan seluruh hamba-hambamu atas segala pemberitaan firman, atas pemberitaan Injil yang boleh kami terima pada saat ini, boleh menguatkan kami untuk tetap terus selalu menaruh harapan kami ke dalam tangan pengasihan. Karena itu Tuhan, di hari ini, di hari yang awal ini, kuatkanlah kami, mampukanlah kami. Karena kami tahu di hadapan kami ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak tantangan-tantangan. Tapi kami yakin percaya pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bagi kami yang sedang sakit, bagi kami yang sedang bergumul, Tuhanlah yang akan terus selalu menjaga dan melindungi kami. Kuatkanlah kami, sadarkanlah kami, supaya kami selalu mau melakukan apa yang harus kami lakukan. Karena kami tahu selebihnya kami harus menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan. Bapa, jagalah kami Tuhan, lindungilah kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami. Bahkan kami menyerahkan segala rencana-rencana kami dalam tangan pengasihan. Pimpinlah kami untuk tetap terus selalu taat setia kepadamu Tuhan. Bimbinglah kami agar kami tetap terus selalu berserah padamu. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gerejamu yang ada muka bumi ini, secara khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Kiranya kasih setia Tuhanlah yang akan tetap terus selalu menaungi kami. Sehingga Engkaulah sang kepala gereja kami yang akan tetap terus selalu memberkati kami. Apalagi di dalam masa-masa persiapan untuk persidangan sinode pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhanlah yang akan terus selalu memberkati segala persiapan-persiapan yang ada. Bahkan Tuhanlah yang terus selalu menguatkan. Agar di dalam segalanya Tuhan, kami tetap terus selalu percaya. Tuhan Yesus Kristus akan terus selalu memberkati seluruh gereja-gerejamu yang ada muka bumi ini, termasuk GPIB. Karena itu Tuhan, terus selalu memberkati. Kami menyerahkan terus selalu segala apapun Tuhan. Pimpinlah kami, ajarlah kami untuk tetap terus selalu semangat di dalam kehidupan kami. Bagi kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit atau apapun itu Tuhan, Tuhanlah yang terus selalu menjaga. Berkatilah terus, kuatkanlah kami. Kami akan mengalangkah, kami tetap terus selalu berserah padamu. Inilah kami, inilah segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus selalu berserah padamu. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus selalu memberkati.